Welcome to Sugesti Masbu. Kali ini segmen ini aku ingin membahas tentang urban legend yang terkenal di Indonesia, yaitu tentang antara kuyang dan palasik. Perbedaan antara kuyang dan palasik. Pasti teman-teman sobat subscriber tidak asing dengan nama kuyang dan palasik ya. Baik, yuk kita bahas tentang kuyang terlebih dahulu. Kuyang, bagian manusia dengan membawa kepala dan isi tubuh yang menempel tanpa kulit, lalu anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi segar ataupun darah ibu-ibu habis melahirkan. Makhluk ini biasanya sangat dikenal oleh masyarakat di Kalimantan khususnya. Kuyang sebenarnya adalah manusia atau wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam supaya mendapat kekuatan abadi. Bisa disebut awet muda biar untuk tetap awet muda walaupun usianya udah tua ya. Pada siang hari, kuyang akan melakukan kegiatan hidup sehari-hari sebagaimana orang yang berbaur di masyarakat. Pada malam hari, seseorang tersebut menjadi kuyang dan akan terbang mencari darah bayi ataupun darah persalinan untuk dihisap sebagai upaya menambah kekuatan ilmunya. Biasanya masyarakat akan melihat dia terbang dengan mengeluarkan cahaya, entah itu kuning ataupun merah. Kelemahan kuyang yang dipercayai masyarakat adalah sapu lidi, kulit padi yang dibakar, pohon bambu atau batang bambu, sebab pohon bambu ini bisa membuat kuyang itu tersangkut. Bisa juga memakai duri nanas, karena durinya dapat menancap ke organ kuyang itu sendiri. Jadi untuk menangkal si kuyang itu datang ke rumah kita, bisa kita gunakan penangkalnya yang tadi aku sebutin. Sekarang kita beralih ke palasik ya, palasik atau pelesit. Menurut kisah orang Minangkabau dan Melayu, yaitu sejenis makhluk gaib. Menurut kepercayaan Minangkabau, pelesit bukanlah hantu, melainkan sama seperti kuyang, manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Pelesit sangat ditakuti oleh ibu-ibu yang memiliki balita atau bayi, karena makanan pelesit adalah anak bayi, bisa juga balita. Bayi yang dimangsa bisa yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati dikubur, tergantung jenisnya. Ilmu pelesit dipercaya akan turun-temurun ke anak, cucu, serta seterusnya. Jika ayah atau ibunya adalah seorang pelesit, maka anaknya pun akan jadi pelesit. Beda dengan kuyang yang hanya menjanjikan satu organ dan tidak turun-temurun. Seperti biasanya, pelesit bekerja dengan melepaskan kepalanya. Ada yang badannya saja berjalan mencari makan, ada juga yang kepalanya melompat-lompat mencari mangsa. Perbedaan kuatnya, kalau palasik tidak hanya kepala, malah badannya juga bisa berjalan. Lain halnya dengan kuyang yang mencari mangsa hanya kepala saja dan isi perutnya. Jadi kalau si pelesit atau palasik ini, walaupun nanti kepalanya udah lepas dari badannya, tapi badannya ini tuh masih bisa untuk kayak berjalan, mencari mangsa. Kalau kuyang, dia lebih cenderung menyembunyikan badannya saat kepalanya itu lepas dari badannya, saat dia juga mencari target untuk mencari mangsanya. Masyarakat pernah mengalami kejadian hal aneh, terdengar suara seorang wanita meminta tolong. Saat ditanya, ternyata yang meminta tolong itu adalah kuyang yang hanya seonggok kepala lengkap dengan isi perutnya yang utuh. Dia meminta untuk diantarkan pulang ke rumah. Masyarakat percaya pada saat matahari terbit, para kuyang tidak akan bisa terbang. Justru kalau pada matahari terbit atau pada siang hari, kuyang ini berbaur kepada masyarakat dan dia menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Orang-orang yang terkait ilmu ini pasti saat menghadapi kematian, pastinya dalam keadaan yang tersiksa, bahkan susah sekali meninggalnya sebelum ilmu palasik tersebut diturunkan kepada keturunannya, anaknya ataupun cucunya. Kepercayaan masyarakat untuk menangkal pelesit atau palasik
itu bisa berupa lada serta bawang putih dan bawang merah yang bergantungan dan diletakkan di depan pintu rumahnya untuk dijadikan jimat atau penangkal. Jadi benda-benda itu biasanya digantungkan di depan pintu, di atas di depan pintu, yang jelas agar si palasik ini tidak bisa menerobos untuk masuk ke dalam rumah, sehingga rumah dan penghuninya terlindungi dari segala macam kekuatan gelap dan jahat. Nah, sebenarnya tentang palasik dan koyang itu banyak versi, cuman kali ini saya mengambil dari satu versi yang saya dapatkan, dimana pandangan Mas Bo atau menurut kacamata Mas Bo tentang koyang dan palasik. Tetap dukung tayangan-tayangan sugesti Mas Bo. Jangan lupa juga untuk komen, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Jadi memang palasik atau kuyang ini memang tidak diketahui untuk asal usulnya. Cuma di sini di beberapa daerah, bahkan tidak di Nusantara pun ada seperti kuyang atau palasik ini. Dan itu memang adanya satu perjanjian, ya, Nun Sewu, perjanjian dengan makhluk lain yang memang orang sebut itu seperti kayak ilmu hitam. Dan yang perlu diketahui juga oleh para sobat subscriber dimanapun Anda berada, di sini atau di awal tadi saya sudah mengatakan setiap daerah, ya, berbeda. Seperti halnya di Sumatera itu ada palasik atau palasik, di Kalimantan sendiri ada kuyang, terus kemudian di Sulawesi dinamakan dengan hantu pok-pok. Kemudian di Filipina, di sini dengan nama hantu wak-wak atau pananggal. Kemudian juga di Thailand ada sebutannya nak nang atau krasui. Dan ini bisa dikatakan sebagai lokal wisdom juga. Bisa dikatakan ini juga tergantung daripada penyebutan pada masing-masing daerah. Dan sobat subscriber dimanapun Anda berada, jangan lupa ikuti terus episode dari sugesti Mas Bo. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan akhir kata, if there is a truth, I'm sorry. If there is a mistake, I'm sorry. Perfection only belong to God. See ya.